Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1149. Lian dan Elizabeth mencapai kesepakatan, dan dengan kilatan kesadaran, pedang terbang Wu Yue melintas ke arah Bai Tianyu. Tian Tianyu sangat waspada, atau dengan kata lain, dia telah memperhatikan gerakan Lian. Begitu dia melihat cahaya hitam berkedip, dia mengangkat lengannya dan menggunakan sudut sikunya untuk memblokirnya. Dengan suara, dan pedang terbang Wu Yue terpental. Raja Sapi Hitam memanfaatkan kesempatan ini dan melompat keluar, menatap tajam ke arah Bai Tianyu dengan mata bantengnya. Jangan kaget, aku menyeret orang ini, cepat ambil buah yang mengambang. Perintah Lian. Pedang terbang Wu Yue melintas di udara, lalu berbalik dan menyerang Bai Tianyu lagi. Tian Tianyu tampak kesal, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan bola cahaya dingin, yang sebenarnya membekukan pedang terbang Wu Yue. Melihat ini, Lian mengangkat tangan kanannya, dan burung Phoenix api merah terbang keluar, tetapi tidak menyerang Bai Tianyu, tetapi menyerang pedang terbang Wu Yue yang membeku. Terjadilah ledakan. Dengan bantuan api merah Lie Feng, Wu Yue Fujian menerobos es dan terbang kembali ke Li Renji. Li, jika kamu punya cara lain, silakan gunakan. Tian Tianyu meraung dengan marah, tetapi tidak memperhatikan Lian, sebaliknya, dia terbang dan bersaing dengan Raja Sapi Hitam untuk mendapatkan buah mengambang di pohon. Lian mengeluarkan busur guntur, tapi ragu-ragu. Busur guntur sangat kuat. Jika Bai Tianyu menghindarinya, pohon terapung mungkin akan habis. Sudahlah. Lian menyingkirkan busur petirnya lagi, dan cahaya kemasan keluar dari tubuhnya untuk menyerang Bai Tianyu sendiri, sambil berteriak, Tian Tianyu, terimalah hidupmu. Lolos. Tian Tianyu melambaikan tangannya, dan kekuatan besar menyebarkan cahaya Buddha Lian. Pada saat ini, kekuatannya mendekati alam kaisar tingkat ke-7. Jika dia diizinkan memakan buah mengambang lainnya, dia pasti akan menembus alam kaisar tingkat ke-7. Raja Lembu Hitam langsung membuka mulutnya dan menelan buah terapung beserta daunnya, namun perlu beberapa waktu agar efek penuh dari buah terapung tersebut dapat digunakan sepenuhnya. Raja Manusia, bekerja lebih keras. Raja Sapi Hitam berteriak, berbalik dan menelan buah mengambang lainnya. Lian dipukul mundur beberapa langkah oleh Bai Tianyu, dan segera mengangkat tangannya, cahaya kemasan terkondensasi menjadi lampu Buddha di telapak tangannya. Itu adalah gerakan kedua di telapak tangan Tathagata, lampu Buddha dengan puncak emas. Bai Tianyu. Lian berteriak dan mematikan lentera Buddha yang kental. Begitu jari Bai Tianyu menyentuh buah fuseng kedua, dia mendengar tangisan Lian. Di saat yang sama, dia juga merasakan ancaman yang sangat besar. Dia tidak peduli untuk menyentuh buah fuseng lagi, berbalik dan meninjunya. Terjadi ledakan yang keras. Tian Tianyu melakukan gerakan ini tanpa ragu-ragu, tetapi beberapa jarinya patah, dan dia terbang mundur puluhan meter. Di kejauhan, Elizabeth melihat Lian mampu memaksa Bai Tianyu mundur, dan hatinya yang tegang sedikit rileks, tetapi ketika matanya tertuju pada Raja Sapi Hitam, alisnya berkerut. Dalam sekejap mata, buah terapung keempat sudah ada di perut Raja Sapi Hitam. Sekarang Elizabeth tidak khawatir Bai Tianyu akan merebut buah terapung itu. Yang dia khawatirkan adalah semua buah terapung itu akan masuk ke dalam perut Raja Sapi Hitam. Hei, makan terlalu banyak buah kiwi yang sama tidak ada gunanya. Elizabeth hanya bisa berteriak. Raja Sapi Hitam mengabaikan mereka dan membuka mulutnya untuk menggigit buah terapung kelima. Di sisi lain, Tian Tianyu sangat marah dengan serangan Lian, mengetahui bahwa jika dia tidak membunuh Lian, dia tidak akan bisa mendapatkan buah fuseng lagi. Terutama ketika Bailan melihat Bailan berdiri di kejauhan, dia menjadi semakin marah. Dialah yang meracuninya. Dia secara alami tahu bahwa hanya ada satu cara untuk menyembuhkan racun musim semi. Jalang. Tian Tianyu mengumpat dengan keras, tiba-tiba meletakkan tangannya di tanah, tergeletak di tanah seperti binatang buas, lalu menghantam Lian. Apakah ini animalisasi? Lian merasa gugup, berpikir bahwa dia benar-benar tidak bisa makan buah kiwi dengan santai di masa depan, jika tidak maka akan sangat jelek tergeletak di tanah seperti Tian Tianyu. Melihat Bai Tianyu datang, cahaya Buddha emas Li Renji memancar lagi. Kali ini cahaya Buddha memadat menjadi penampakan gunung dan sungai, dan kemudian seorang biksu yang terlihat sangat mirip dengan Lian berjalan di antara gunung dan gunung serta sungai berguncang dengan setiap langkah yang diambilnya. Sang Buddha menggerakkan gunung dan sungai, dan gerakan ketiga di telapak tangan Tathagata jauh lebih kuat daripada dua gerakan pertama. Terjadilah ledakan. Tian Tianyu menabrak pemandangan gunung dan sungai. Sesaat, gunung dan sungai pecah, pemandangan itu menghilang, dan Lian juga terguncang kembali. Tentu saja, Bai Tianyu tidak mendapatkan manfaat apapun. Sepasang tanduk di kepalanya patah, dan ada darah di sudut mulutnya. Lian hanya merasakan darah mendidih di dadanya, dan dia hanya tahu bahwa dia telah terluka di bagian dalam. Sebelum Tian Yu pulih, dia berteriak dengan keras, Xiao Hei, kamu sudah baik-baik saja. Satu lagi. Raja Sapi Hitam berkata sambil membuka mulutnya dan menelan buah terapung ketujuh. Elizabeth mengepalkan tangannya dengan gugup. Hanya ada 12 buah terapung.
Bai Tianyu telah memakan 1, menyisakan 11. Sekarang Raja Sapi Hitam telah menelan 7 buah sekaligus, dan hanya 4 yang masih tergantung di pohon. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, saya khawatir tidak ada buah yang mengapung pun yang tertinggal. Setelah buah terapung ketujuh Raja Sapi Hitam tiba di perutnya tiba-tiba menggembung seperti balon, akhirnya perutnya menempel ke tanah dan keempat kuku sapi itu terangkat. Ups, terlalu banyak. Ekspresi Raja Sapi Hitam berubah, dan dia mulai khawatir. Jika perutnya meledak pada akhirnya, dia mungkin menjadi raja binatang paling menyedihkan di dunia, dan dia mati karena memakan buah kiwi. Raja manusia, segera pikirkan solusinya. Lian juga tidak bisa berkata-kata dan mengumpat dengan marah, kamu sapi rakus, siapa yang membuatmu makan begitu banyak? Raja manusia, tidak bisakah kamu membantuku jika aku salah? Temukan cara untuk membantuku. Lian tidak punya ide bagus. Dia melirik ke arah Tian Yu dan berteriak, sepertinya berat badanmu bertambah karena makan terlalu banyak. Kamu harus bergerak. Kalahkan anak tua itu dulu. Oke, aku akan pergi sekarang. Raja Sapi Hitam berteriak, namun keempat kukunya melesat ke udara. Dia tidak bisa berjalan sama sekali dan hanya bisa memantul di tempat seperti bola. Biarkan aku membantumu. Lian terbang, menendang pantat sapi itu, dan menendangnya ke arah Bai Tianyu seperti bola. Tianyu baru saja sadar ketika dia melihat seekor sapi seperti balon terbang ke arahnya. Dia secara naluriah meninju dan berteriak, keluar dari sini. Boom! Tinju Bai Tianyu tenggelam ke dalam perut sapi dan memantul kembali seperti bola mengikuti Raja Sapi Hitam. Kembali. Lian segera terbang dan menambahkan tendangan lagi, menendang Raja Banteng Hitam itu menjauh. Gulungan. Tianyu berteriak dengan marah dan memukul balik Raja Banteng Hitam. Pergi. Lian menendangnya lagi. Raja Banteng Hitam yang malang hanya bisa ditendang seperti bola oleh mereka berdua, tanpa pilihan selain melakukan apapun. Bab 1150. Cukup. Raja Sapi Hitam tiba-tiba meraung keras, dan energinya meledak. Seluruh tubuhnya tertutup kabut, dan momentum yang kuat meledak. Terobosan. Lian sama sekali tidak terkejut bahwa Raja Sapi Hitam telah menembus alam kekaisaran tingkat ke-7. Sebelumnya, sapi tua itu telah menembus alam kekaisaran tingkat ke-6 sambil makan, dan sekarang dia telah menerobos ke alam kekaisaran tingkat ke-7 sambil makan. Kurang dari 2 hari setelah mendarat di Pulau Fuseng, Raja Banteng Hitam berhasil menerobos 2 kali berturut-turut. Perjalanan ke Pulau Fuseng ini sungguh merupakan berkah baginya. Beberapa serangan berturut-turut Bai Tianyu gagal menimbulkan bahaya apapun pada Raja Sapi Hitam. Tepat ketika dia hendak melarikan diri karena marah, dia tiba-tiba menemukan bahwa Raja Sapi Hitam telah menerobos membantu tetapi jatuh pada buah yang mengambang. Sekarang Bai Tianyu berada di ambang terobosan. Jika dia bisa makan buah Fuseng lagi, maka dia mungkin juga menerobos ke alam kaisar tingkat ke-7, dan dia tidak perlu takut pada Raja Sapi Hitam yang baru saja menerobos. Panggilan. Tianyu bergegas menuju pohon Fuseng dengan putus asa. Cek, cek. Saat tawa aneh terdengar, Tianyu terhalang oleh awan kabut. Nak, kamu ingin pergi kemana? Raja Sapi Hitam muncul dari kabut dengan ekspresi sarkastik di wajahnya. Seluruh tubuhnya berkilau, seolah-olah dia telah menjalani perawatan kulit sapi, membuatnya terlihat semakin sombong. Tianyu sedikit malu. Di depan orang kuat di alam kaisar tingkat ke-7, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan di alam kekaisaran tingkat ke-6. Saudara Niu, apakah kita baru saja salah paham? Salah paham. Hei Niu berdiri saat dia berbicara. Kedua kuku depannya mengeluarkan suara retakan tulang, dan tersenyum muram. Tidak ada kesalahpahaman. Kamu hanya memperlakukanku seperti orang bodoh, dan aku sangat berterima kasih padamu. Aku akan melayanimu lagi sekarang. Tidak mau. Tianyu berteriak, tetapi dia tidak berani mengikuti ide Fu Shengguo lagi. Dia berbalik dan lari, mencoba melarikan diri. Bisakah kamu melarikan diri di hadapanku, Lao Niu? Dalam sekejap, Raja Sapi Hitam menghalangi jalan Bai Tianyu lagi, dan memukul dagu Bai Tianyu dengan kuku kakinya. Ah! Tianyu menjerit dan terbang ke udara setelah dipukuli, dan gigi depannya yang besar keluar dari mulutnya. Apakah kamu nyaman? Raja Sapi Hitam tiba-tiba muncul di atas Bai Tianyu lagi, dan menendang perut Bai Tianyu dengan kuku sapinya. Tianyu mendengar erangan teredam lagi dan terjatuh. Di samping itu, lakukan lagi. Ini sangat mengasyikkan sehingga saya tidak bisa berhenti. Aduh! Dari atas ke bawah, kedua Raja Banteng Hitam itu terus menyerang Bai Tianyu dengan kuku mereka, memukulnya bola-balik di udara seperti bola. Raja Sapi Hitam secara alami tidak mengetahui teknik pemisahan bayangan Angli, dan dia tidak memiliki inkarnasi apapun yang disebabkan oleh kecepatan yang terlalu cepat. Setelah dihidangkan oleh kuku sapi, tanduk Tianyu sudah patah, dan semua tulang di tubuhnya hampir patah. Akhirnya, dia menghantam tanah dengan kepalanya dan membuat lubang besar di tanah. Panggilan. Raja Sapi Hitam menghela nafas lega dan mendarat di dinian, memandang Lian dengan arogan. Mengapa, setelah menerobos ke alam kaisar tingkat ke-7, kamu merasa sedikit tidak puas? Lian bercanda, dan sambil berpikir, dia sekali lagi menyegel budidaya Raja Sapi Hitam di bawah kerajaan. Raja Sapi Hitam,
yang masih bersemangat sekarang, tiba-tiba melompat dan berlari ke arah Lian dan berkata dengan wajah penuh perhatian, "Raja manusia, kamu salah paham, kapan aku bilang aku tidak yakin? Lihat, bagaimana jika Bai Tianyu yang lain muncul? Raja manusia, sebaiknya kau segera membuka segelku agar aku bisa melindungimu." "Tidak, aku bisa melindungi diriku sendiri." Lian berkata dan berjalan mendekat, menarik Bai Tianyu keluar dari lubang dan melemparkannya ke depan Bailan. "Aku berjanji padamu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengannya." "Terima kasih." Bailan berkata dengan dingin, lalu matanya tertuju pada Bai Tianyu yang hanya bernapas. Lian tahu bahwa Tian Tianyu tidak bisa menyakiti Bailan, dan Raja Sapi Hitam serta Elizabeth ada di dekatnya, jadi dia pergi dan memetik 4 buah mengambang yang tersisa dengan pikiran tenang. "Ini dia." Lian menyerahkan salah satu buah terapung kepada Elizabeth. "Terima kasih." Elizabeth berbicara dengan penuh semangat dan mengikuti khotbah. "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku padamu. Aku akan meminta seseorang memberimu informasi yang relevan setelah meninggalkan Pulau Fuseng." Lian mengangguk, tidak menganggapnya terlalu serius. Raja Sapi Hitam menatap buah Fuseng, menjulurkan lidahnya dan berkata dengan rakus, "Raja manusia, masih ada 3 buah Fuseng yang tersisa. Kamu dan kakak iparmu masing-masing memiliki 1, dan berikan aku 1 tambahan. Kamu masih ingin makan?" Lian mengangkat tangannya dan menamparkan kepala Raja Sapi Hitam. 3 buah mengambang yang tersisa menghilang begitu dia membalikkan telapak tangannya. Raja Sapi Hitam mengusap kepalanya dengan kuku kakinya dan berkata dengan ekspresi sedih, "Tadi ini bukan situasi yang istimewa. Aku tidak mencicipi buahnya sama sekali." "Tersesat." Lian mengutuk, lalu berdiri di samping dan menunggu Bailan berurusan dengan Tian Yu. Tian Tianyu mendapatkan kembali energinya setelah istirahat sejenak. Dia membuka matanya dan melihat 3 orang dan seekor sapi mengelilinginya. Di antara mereka, Bailan memasang ekspresi mematikan di wajahnya dan segera berbalik dan berlutut di sana. "Lan Mei, tidak. Aku tunanganmu, kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Lan Mei, tolong." Terlepas dari melihat wajah biksu atau wajah Buddha, kami semua berasal dari klan yang sama, dan kedua keluarga kami adalah teman keluarga. Selain itu, jika orang tahu bahwa Anda membunuh saya, keluarga Anda tidak akan mampu mengangkat kepala di klan dan akan dihukum berat. "Lan Mei, tolong pikirkan baik-baik." Pada siang hari, Yu Yimi berkata sambil terus membenturkan kepalanya ke tanah, menunjukkan ekspresi penyesalan yang luar biasa, berbaring di tanah seperti anjing dan bergerak menuju Bailan sedikit demi sedikit. Bailan mengerutkan kening. Kata-kata Tian Tianyu barusan bukannya sepenuhnya tidak berdasar. Meskipun dia mengklaim bahwa dia bukan lagi dari keluarga Bai, cinta saudara tidak bisa dilepaskan begitu saja. "Wow!" Bailan tiba-tiba terbang dan melompat ke arah Bailan. Lalu dia menaruh pisau pendek di leher Bailan dan tersenyum dingin, "Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku, Bailan, dengan mudah? Oh! Cepat ambilkan semua buah yang mengambang untukku, atau aku akan membunuh wanita jalang ini." Petik 2. Bailan tidak khawatir sama sekali. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke Lian dan berkata dengan ringan, "Lakukan." "Beraninya kamu!" teriak Bai Tianyu, tetapi hatinya dipenuhi rasa takut dan kegelisahan. Dia takut Lian benar-benar akan mengambil tindakan, yang tidak akan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup dalam situasinya saat ini. Begitu kesadaran Lian bergerak, pedang terbang Wu Yue terbang. Saat dia hendak membunuh Bai Tianyu, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia melihat ke atas ke langit. Panggilan. Hembusan angin gelap tiba-tiba bertiup dari udara, dan Lian mundur karena terkejut. Ketika dia mendarat di tanah lagi, dia menemukan bahwa dialah satu-satunya yang tersisa di seluruh taman. Bab 1151. Di mana orangnya? Di mana sapinya? Lian berdiri di sana dengan pandangan kosong, dengan ekspresi muram di wajahnya. Angin gelap yang tiba-tiba keluar barusan memberinya perasaan yang sangat berbahaya, dan dia pastinya adalah orang kuat di tingkat suci. Memikirkan hilangnya beberapa orang dan Raja Banteng Hitam secara bersamaan adalah bukti terbaik. Jangan bicara tentang Bailan yang telah kehilangan kultivasinya dan Elizabeth yang berada di alam kekaisaran tingkat kelima. Mari kita bicara tentang Raja Sapi Hitam yang telah mencapai alam kekaisaran tingkat ketujuh jauh. Hanya orang kuat di atas alam suci yang dapat merebut semua orang dalam sekejap mata tanpa melakukan gerakan apapun. Yang membuat Lian merasa aneh adalah mengapa pihak lain tidak menyerangnya, hanya karena dia mundur beberapa langkah untuk menghindari serangan pihak lain. Bukan tidak mungkin. Yin Feng barusan tidak datang secara langsung dari pembangkit tenaga listrik alam suci, tetapi menggunakan beberapa metode yang tidak dapat dipahami Lian sekarang, dan jangkauan serangannya mungkin terbatas. Lian melirik pedang terbang bulan hitam yang jatuh ke tanah. Tidak peduli siapa yang merenggut semua orang, terornya sangat jelas bahkan pedang terbang bulan hitam pun kehilangan kendali karena campur tangannya. Berdengung. Lian sekali lagi melakukan kontak spiritual dengan Wu Yue Feijian dan membiarkan pedang terbang itu berputar di sekelilingnya beberapa kali. Setelah memastikan bahwa itu tidak berpengaruh sekarang, dia menyimpannya. Menatap ke langit, Lian ragu-ragu, haruskah dia menyelamatkan orang? Jika dia ingin menyelamatkannya, dia jelas-jelas melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Dengan kekuatannya sendiri, dia bukanlah tandingan para pembangkit tenaga listrik di alam suci.
Jika Anda tidak menyimpannya, sepertinya ada yang salah. Elizabeth pernah menjadi gurunya, dan dia memiliki hubungan antara guru dan murid. Raja Sapi Hitam dianggap sebagai adik laki-lakinya, dan Bailan tidak perlu mengatakannya lagi. Meskipun keduanya tidak ada hubungannya satu sama lain di permukaan, mereka melakukan kontak kulit ke kulit, dan ini adalah pertama kalinya bagi Bailan. Sehat. Lian akhirnya menghela nafas dan memutuskan untuk mengamati situasinya terlebih dahulu. Jika Anda bisa menyimpannya, simpanlah. Jika Anda tidak bisa menyimpannya, selamatkan diri Anda terlebih dahulu. Jika dia sendiri mati di sini, bagaimana dia bisa menyelamatkan orang lain? Setelah mengambil keputusan, Lian terus masuk jauh ke dalam Istana Fuseng, mencari orang-orang dan sapi yang menghilang. Istana Fuseng begitu besar sehingga Lian berjalan setengah jam tanpa mencapai akhir, dan dia masih merasa sedikit bingung. Siapa itu? Keluar. Lian tiba-tiba merasakan seseorang di sudut dan memerintahkan Wu Yue untuk menyerang dengan pedang terbangnya, tapi mendengar suara dan meleset. Jelas tidak mudah bagi orang ini untuk menghindari serangan pedang terbang Wu Yue. Ups. Lian diam-diam meneriakkan sesuatu yang buruk dan menemukan bahwa Wu Yue Feijian berada di luar kendalinya, seolah-olah dipenjara oleh sesuatu. Hehe. Sebuah tawa terdengar dari sudut, dan kemudian seorang lelaki tua berjanggut putih berjalan keluar dari bayang-bayang di sudut. Orang tua berjanggut putih itu bertubuh tinggi tapi agak kurus, dia memakai jubah polos dan memegang pedang pendek di tangannya, yaitu pedang terbang Wu Yue milik Lian. Mampu mengambil pedang terbang Wu Yue dengan tangan kosong membuat Lian merasa tabu. Yang aneh adalah Lian tidak bisa merasakan seberapa tinggi tingkat kultivasi lawannya, bahkan tingkat kaisar pun tidak. Orang tua berjanggut putih itu keluar tanpa berkata apa-apa. Dia hanya tersenyum pada Lian, lalu berbalik dan pergi. Saya tidak melihatnya mengangkat kakinya, dia melintas lebih dari 10 meter, dia berkedip lagi dan mencapai ujung koridor, lalu dia berhenti dan melihat kembali ke Lian. Kembalikan pedangnya padaku. Lian mengejarnya, merasakan dalam hatinya bahwa lelaki tua berjanggut putih itu mencoba memikatnya ke suatu tempat. Apakah ini jebakan? Mungkin tidak. Karena lelaki tua berjanggut putih itu dapat merebut pedang dengan tangan kosong, tingkat kultivasinya pasti tidak serendah yang terlihat di permukaan. Tidak perlu membawanya ke tempat lain untuk melakukannya lagi. Ketika dia sampai di ujung koridor, Lian melihat lelaki tua berjanggut putih menunggunya. Dengan cara ini, Lian mengejar selama 3 menit penuh. Pria tua berjanggut putih itu menghilang sepenuhnya, dan pedang terbang bulan hitam miliknya tertinggal di tanah. Hah! Lian tiba-tiba menyadari fluktuasi energi yang sangat besar datang dari sebuah istana di depannya, dan arah yang ditunjukkan oleh ujung pedang terbang Wu Yue juga adalah istana itu, jadi dia yakin disinilah yang diinginkan lelaki tua berjanggut putih itu. Dia untuk pergi. Dengan sekejap kesadaran, Lian mengambil kembali pedang terbang Wu Yue dan memegangnya di tangannya. Masih sedikit khawatir, dia membiarkan api merah Phoenix mengembun menjadi bentuk pedang dan memegangnya di tangannya yang lain dan memasuki aula. Ini adalah pemandangan aneh yang dilihat Lian. Ada benda bulat hitam tak dikenal dengan radius setengah meter di tengah aula. Orang dan sapi yang hilang semuanya muncul di sini, meletakkan tangan atau kuku mereka di atas benda bulat hitam itu, dan terus melantunkan sesuatu seperti semacam ritual. Sedang terjadi. Ketika Lian tiba, dia kebetulan melihat beberapa orang masing-masing mengambil pisau pendek, membelah telapak tangan mereka, dan kemudian meneteskan darah ke bola hitam tersebut. Setelah menyerap darah, bola hitam asli berangsur-angsur berubah menjadi merah, memancarkan aura jahat yang mengerikan. Hal lain yang membuat orang merasa aneh adalah Bai Tianyu, yang awalnya terluka parah dan akan mati, sekarang tampaknya tidak mengalami cedera sama sekali, dan budidayanya telah mencapai batas menembus alam kaisar tingkat ke-7. Ada juga Bailan. Kultivasi Bailan tidak hanya pulih, tetapi dia juga telah menembus alam kaisar tingkat ke-5. Sayangnya, tidak peduli mereka manusia atau sapi, semua mata mereka berwarna abu-abu dan tidak dapat melihat spiritualitas apapun, seolah-olah mereka sedang terhipnotis. Mereka telah jatuh ke dalam mantra boneka. Mereka kehilangan kesadaran diri dan menjadi boneka. Tubuh iblis di Lian tiba-tiba berbicara. Bagaimana kita bisa memulihkannya? Lian bertanya. Tubuh iblis menjawab, sederhana, selama kamu membunuh orang yang merapal mantra, mereka akan dapat pulih secara alami. Lian tersenyum pahit, apakah ini sederhana? Belum lagi orang yang mengucapkan mantra itu memiliki kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Dia bahkan tidak tahu di mana orang itu berada. Hanya ada Bailan dan benda bulat yang tidak bisa dijelaskan di seluruh aula. Itu hanya hal-hal jahat. Anda hanya perlu menggunakan agama Buddha untuk memurnikan jiwa mereka dan mereka akan pulih secara alami. Boneka emas itu tiba-tiba berbicara. Pemurnian Dharma, menurutmu apakah dia punya waktu itu? Tubuh iblis itu mencibir tidak setuju dan mengikuti khotbah. Nak, pernahkah kamu memperhatikan bola bundar di tengahnya? Jika tebakanku benar, bola itu menyerap kekuatan hidup mereka. Sebelum kamu bisa memurnikan hati mereka, mereka akan tersedot hingga kering oleh bola itu. Apakah ada cara ketiga? Lian bertanya. Kali ini, boneka emas dan tubuh iblis terdiam. Setelah beberapa saat, tubuh iblis berbicara, kamu dapat mencoba menyerang bola di tengah untuk melihat. Saya tidak yakin apa efeknya. Mungkin saja begitu. Sebaliknya. Pertama,
dia mungkin akan membunuh beberapa dari mereka. Jika kamu bisa memisahkan mereka dari bola, kamu seharusnya bisa mengulur waktu dan kemudian memikirkan solusinya. Boneka emas itu menambahkan. Bab 1152. Lian mengeluarkan busur guntur dan panah guntur imitasi, ingin melihat apakah mereka bisa menghancurkan bola itu. Saat Lian sedang menyiapkan busurnya dan menembakkan anak panah, Neptunus tiba-tiba berbalik dan melambaikan tangannya, dan dengan suara dengungan tombaknya menghantam Lian dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tidak ada cara lain, Lian hanya bisa menarik busurnya dan menghindarinya untuk sementara. Ledakan. Entah terbuat dari bahan apa lantai istana ini, tapi terkena tombak Neptunus tanpa kerusakan apapun. Engah. Neptunus membuka mulutnya dan meniup gelembung. Di saat yang sama, pemandangan di depan mata Lian berubah, seolah-olah dia telah memasuki dunia fantasi, jauh di dalam lautan. Hiu. Saat Lian sedang mengamati lingkungan sekitarnya, seekor hiu besar pemakan manusia tiba-tiba muncul dan menggigitnya. Cahaya kemasan memancar dari tubuh Lian, dan dia menyerang hiu itu dengan cahaya Buddha. Hiu itu berbalik dan berenang menjauh, tampaknya tidak terluka. Nak, air itu bukan halaman rumahmu. Cepat temukan cara untuk keluar dari sini. Tubuh iblis itu mengingatkan. Dalam sekejap, hiu itu berenang kembali, namun kali ini seekor hiu berubah menjadi segerombolan hiu yang tak terhitung jumlahnya. Lian berpikir sejenak, mengeluarkan busur petir, dan menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam busur tersebut. Kekuatan guntur terus mengeluarkan arus yang kuat, membentuk panah petir dan menembakkannya. Terjadi ledakan yang keras, dan permukaan air pecah dari tengah oleh panah petir. Lian mengambil kesempatan ini untuk terbang dan mengikuti kekuatan guntur. Retakan. Gelembungnya pecah, dan Lian menemukan bahwa dia masih di dalam istana, tetapi dia basah kuyup. Tampaknya itu bukan hanya ilusi, tetapi keterampilan rahasia Neptunus. Meski tanpa sadar diri, Neptunus terkejut melihat Ang Li mampu membongkar teknik rahasianya. Bagi Lian, tidak mudah bagi Neptunus, yang lemah di alam kaisar tingkat keempat, untuk memaksakan dirinya menggunakan kekuatan guntur. Setelah meminum setetes air permajaan jiwa, Lian mengambil inisiatif menyerang kali ini, memukul dada Neptunus dengan gerakan pertama cahaya Buddha. Dengan suara letupan, Neptunus memuntahkan hujan darah yang memenuhi langit, dan orang tersebut jatuh ke tanah dan pingsan. Hah! Lian tiba-tiba merasakan udara turun tiba-tiba, dan kepingan salju berjatuhan. Dia berbalik dan melihat Bailan menusuk ke arahnya dengan pedang panjangnya. Salah. Lian buru-buru melirik ke arah matanya dan menemukan bahwa satu-satunya yang masih ada hanyalah Raja Sapi Hitam dan Bai Tianyu, dan Elizabeth tidak tahu di mana mereka berada. Lian belum pernah melihat tipuan Elizabeth sampai sekarang, namun ketika kesadarannya menghilang, dia tidak menemukan jejak Elizabeth, yang membuat Lian merasa gugup. Kepingan salju meledak di tubuh Lian, tanda pedang muncul di lengan Lian, dan serangan Bailan mencapai depannya. Secara logika, Lian seharusnya mundur sekarang, tapi dia melakukan yang sebaliknya, maju selangkah, menjentikkan jarinya ke punggung pedang Bailan, dan menangkis pedangnya beberapa sentimeter. Hampir di saat yang sama, Lian menyadari suara terobosan udara di belakangnya, dan pedang hitam panjang menembus pakaian di punggungnya. Tanpa melihat, Ang Li tahu itu tipuan Elizabeth. Dia mampu menyembunyikan auranya sepenuhnya dan bersembunyi di balik Lian. Jika Lian mundur sekarang, itu sama saja dengan memukul pedang Elizabeth. Kedua wanita itu, satu di belakang yang lain, menyerang Lian pada saat yang bersamaan. Keduanya bukanlah musuh biasa. Ang Li tidak bisa membunuh mereka, jadi dia merasa sedikit tidak berdaya saat bertarung. Berkat tubuh kuat Lian Fo, dia beberapa kali nyaris celaka, dan serangan kedua wanita itu tidak banyak berpengaruh padanya. Setelah beberapa gerakan, Lian tiba-tiba menggunakan teknik pemisahan bayangan dan berubah menjadi 4 sosok. Dua dari mereka bertarung langsung dengan Elizabeth dan Bailan, dan dua lainnya hanya berlari ke belakang dan membuat kedua wanita itu pingsan pada saat yang bersamaan dengan pisau. Melenguh. Di sini, Lian baru saja menjatuhkan kedua wanita itu, dan di sana dia melihat Raja Banteng Hitam mengolong dan bergegas ke arahnya, dengan sepasang tanduk mengarah ke Lian. Dasar Banteng Hitam, kamu akhirnya menemukan kesempatan untuk menyerangku. Lian tidak memiliki belas kasihan pada Raja Sapi Hitam. Orang ini adalah penguasa alam kaisar tingkat ke-7, dan dia mungkin terbunuh olehnya jika dia tidak berhati-hati. Sehat. Ketiga bayangan yang terbelah itu dihempaskan oleh Raja Sapi Hitam. Lian menghindar ke udara, dan kemudian dengan gerakan kesadarannya, dia menyegel Raja Sapi Hitam dengan cincin hidung. Cincin hidung itu sangat kuat, itu adalah harta karun. Bahkan jika Raja Sapi Hitam menerobos ke alam kaisar tingkat ke-7, dia masih bisa menyegel kekuatannya di bawah alam kaisar dalam sekejap. Melenguh. Raja Sapi Hitam mengangkat kepalanya dan berteriak keras, pembuluh darah di lehernya menonjol, dan darah serta air mata mengalir dari kedua matanya. Ups. Lian diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk, Raja Sapi Hitam dikendalikan oleh teknik boneka, dan berjuang mati-matian melawan kekuatan segel cincin hidung, dan dia bahkan dengan paksa menerobos ke alam kekaisaran. Jika situasi ini terus berlanjut, Raja Sapi Hitam pada akhirnya akan memulihkan budidayanya ke alam kaisar tingkat ke-7, tetapi dengan mengorbankan vitalitasnya.
Ang Li tidak boleh membiarkan hal seperti itu terjadi, bukan karena dia takut tidak akan mampu mengalahkan Raja Banteng Hitam, tapi karena perilaku bunuh diri Raja Banteng Hitam akan membunuh dirinya sendiri. Bagi Ang Li, Raja Banteng Hitam tidak sesederhana tunggangan, lebih seperti saudara yang bertarung berdampingan. Terserah kamu. Lian mengeluarkan bel pemanggil jiwa dan mengguncangnya dengan lembut. Dengan suara dang yang tajam, Raja Sapi Hitam jatuh ke tanah segera setelah dia bergerak, dan jiwa berbentuk sapi dibawa pergi oleh bel pemanggil jiwa. Xiao Hei, biarkan aku menjaga jiwamu dulu. Lian menghela nafas pelan. Memanggil Soul Bell, kamu benar-benar memiliki harta karun. Lian berbalik dan menemukan bahwa orang yang berbicara adalah Tian Yu, tetapi suaranya telah berubah total, menjadi sangat serak. Melihat lebih dekat, Lian menemukan bahwa sosok Bai Tianyu telah tumbuh lebih besar, dan bola itu mengalir ke arah Bai Tianyu seperti balon air, membungkusnya. Siapa kamu? Lian melihat bahwa bukan Tian Yu yang berbicara, melainkan bola itu. Namaku adalah sesuatu yang bisa diketahui oleh junior bodoh sepertimu. Namun, kamu hampir merusak rencanaku. Sekarang izinkan aku menggunakan pengganti ini untuk membunuhmu. Tubuh Bai Tianyu berubah lagi, seluruh tubuhnya menjadi merah darah, seolah-olah dia basah kuyup oleh cat merah dari atas ke bawah. Plak, jepret, jepret. Dengan ledakan tulang yang mengeluarkan suara keras, kultivasi Tian Tianyu akhirnya menembus ke alam kaisar tingkat ke-7, dan langsung menuju ke tingkat puncak, dan sepertinya ada tanda-tanda menerobos ke kaisar tingkat ke-8. Dunia. Wajah Lian menjadi gelap, dan dia tahu di dalam hatinya bahwa bahkan dengan kekuatan guntur, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Bai Tianyu. Selain itu, orang itu mengatakan bahwa Bai Tianyu adalah penggantinya, jadi seberapa tinggi seharusnya masternya. Tanah suci. Ini sepenuhnya benar. Lian tidak tahu di mana pemilik sebenarnya bersembunyi, tetapi dia tahu bahwa tubuh aslinya tidak akan keluar untuk saat ini, jika tidak, dia tidak akan berusaha keras untuk membuat penggantinya. Kapan? Lian mengguncang bel pemanggil jiwa dengan ringan, mencoba mengumpulkan jiwa Bai Tianyu terlebih dahulu seperti yang dia lakukan pada Raja Sapi Hitam. Bersambung.